Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan contoh video pembelajaran untuk daring yang bisa diupload di YouTube yang menampilkan materi presentasi PowerPoint yang sebelumnya sudah di-copy dari laptop untuk ditampilkan di handphone, dan di saat menjelaskan materi tersebut saya bisa menambahkan coretan-coretan jika diperlukan di saat saya menjelaskan materi PowerPoint lengkap dengan animasi dan transisi slide. Kemudian di saat yang sama bisa menampilkan saya di kamera kecil di bagian sudut mungkin yang memberikan atau sebagai pemberi materi yang sementara dijelaskan. Nah, cara ini sebenarnya bisa dilakukan lewat laptop, tapi harus ada beberapa syarat. Harus ada aplikasi untuk merekam layar, bisa pakai Open Broadcaster software OBS atau bisa software yang lain, tapi juga harus ada tambahan kamera webcam laptop, harus dalam keadaan yang bisa dipakai. Kalau tidak bisa dipakai berarti bisa pakai kamera eksternal. Nah, tapi masalahnya di saat menggunakan laptop ada beberapa laptop yang misalnya tidak cocok atau ada kendala-kendala eksternal lainnya. Nah, untuk mengantisipasi itu atau sebagai alternatif, maka saya memberikan contoh materi yang direkam menggunakan handphone tapi bisa mempresentasikan file PowerPoint lengkap dengan video kita sebagai pemberi materi di saat menerangkan. Nah, nanti cara bagaimana membuat video atau contoh video pembelajaran yang nanti saya contohkan nanti dijelaskan di video berikutnya untuk mempersingkat memperpendek durasi video. Jadi mohon disimak contohnya, nanti saya jelaskan di video yang lain bagaimana cara membuat materi belajar daring seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh video yang saya buat menggunakan handphone video untuk menjelaskan presentasi ini. Jadi contohnya saya bisa tekan di sini. Nah, di bagian atas itu ada pen, ada pointer. Pointer ini untuk menandakan kursor seperti menggunakan kursor, sedangkan pen ini untuk menambahkan coretan seperti ini. Nah, coretan ini bisa dihapus di bagian bawah. Ini sebentar saya akan. Nah, coretan ini bisa dihapus di sini. Nah, ini. Nah, jadi ada seperti tanda kembali. Nah, kemudian untuk ke slide berikutnya ini bisa sebentar, ini bisa diklik atau di tap di sudut ini. Kalau ke slide sebelumnya di sini, nah yang saya gunakan ini coretan dari aplikasi yang dipakai untuk mencoret, bukan yang di PowerPoint. Ini hanya untuk memberikan keterangan. Terus kalau kita ingin menampilkan menu dan slide yang lain, bisa diklik di bagian tengah ini. Oke. Nah, contohnya ini. Nah, jadi kalau ditekan di tengah muncul slide seperti ini, jadi bisa dipilih misalnya klik yang ini. Nah, nanti dia akan tampil slide yang orang klik. Kemudian kalau mau ke slide selanjutnya seperti ini di sudut kanan. Jadi ini transisi dan animasi slide PowerPoint yang sudah dibuat sebelumnya di laptop. Nah, untuk kamera orang boleh bisa pindah ke sudut kanan, kiri kah, atau di bagian bawah, atau di mana tempat yang boleh orang mau taruh sesuai orang keinginan, dan ukurannya bisa dirubah begini. Nah, kalau misalnya jadi error seperti ini boleh ditekan yang ada simbol di sudut kanan bawah. Ini boleh di tap, diklik, nanti mau muncul kamera belakang, kemudian diklik ulang di sudut kiri bawah untuk kasih muncul torang sebagai pemberi materi. Nah, kalau dirasa misalnya terlalu besar, ini boleh dikasih kecil ulang.
sesuai torang pe kebutuhan. Nah, seperti ini, atau disorong lagi. Nah, jadi kalau sudah pas, jadi torang boleh mulai menjelaskan. Sekarang kita mau klik ke slide 1 dulu, yang ini. Nah, ini cuma contoh, ini masih kurikulum KTSP. Nah, jadi seperti ini contoh materi. Kita akan mulai menjelaskan atau memberi contoh sementara menjelaskan. Misalnya adik-adik siswa, ini materi tentang TIK. Jadi materi DPIC tentang misalnya apa, nah, membuat dokumen, nah, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi, nah, di sini juga kita backing bahwa materi ini boleh diklik di bagian kanan, bagian kiri. Ini, yang ini ada menu-menu yang boleh dipilih. Jadi kalau klik di materi muncul materi, penyusun muncul penyusun. Nah, jadi kalau ada presentasi seperti ini misalnya boleh diklik. Misalnya kita mau klik di atau tab di penyusun. Nah, waktu diklik, nah seperti ini DP pen harus dikasih mati dulu di bagian atas. Ini pen dikasih nonaktif dulu. Untuk mau backing mau klik seperti ini, penyusun. Nanti waktu diklik di penyusun atau di tab di penyusun, nanti dia muncul penyusun seperti ini. Nah, kalau mau balik ulang di indikator atau materi, kita tab atau klik, nanti muncul di materi. Orang mau ke slide berikut, nanti seperti ini. Nah, jadi animasi yang torang atau transisi yang sudah dibikin sebelumnya di PowerPoint di laptop itu bisa dipakai di sini. Nanti DP aplikasi dan cara backing, aplikasi yang apa yang harus diinstal nanti dijelaskan setelah video yang ini. Nah, seperti ini dan seterusnya. Misalnya kita mau tambahkan coretan, misalnya ini tidak bisa dilihat kan. Kita mau zoom. Untuk mau zoom kan cuma di jari di zoom in, zoom out. Nah, seperti ini baru kita klik pakai pen. Misalnya kita mau tanda ini. Nah, jadi boleh seperti ini. Atau kalau mau rubah warna pen, ini misalnya ada biru. Nah, boleh pakai yang biru. Terus klik di sini. Nah, ini jadi biru. Nah, kalau mau kasih zoom in lagi atau diperkecil, DP pen ini harus dinonaktifkan. Terus diperkecil. Nah, seperti ini. Terus untuk pen ini kalau dikasih aktif ulang seperti ini bisa dikasih hilang, bisa dihapus. Nah, jadi orang bisa menjelaskan dengan seperti di laptop tapi cuma pakai HP dan ada orang foto, ada video. Halo. Nah, seperti itu. Dan lengkap dengan transisi dan animasi, dan boleh dicoret-coret kalau orang kasih aktif DP pen. Jadi misalnya ini rumus ini, nah, baru boleh rubah warna, hapus ini. Jadi orang boleh zoom seperti ini, zoom out, kemudian klik di tengah pen, kemudian orang boleh. Nah, ini rumus ini jadi sementara menjelaskan. Jadi bisa seperti ini hanya menggunakan handphone, jadi tanpa laptop. Jadi ini sebagai alternatif kalau mau pakai laptop dengan cara seperti ini, mau kasih tampilkan video pemberi materi, kok agak susah yang video ini. Nah, ini kan kalau agak ribet mau kasih muncul sampai video begini, boleh pakai cara ini di HP tanpa menggunakan laptop. Nah, demikian Bapak Ibu guru contoh materi yang di backing hanya menggunakan handphone sebagai media untuk mau menjelaskan. Nanti materi ini di share ke YouTube, jadi anak-anaknya tidak perlu pakai share screen dari aplikasi Zoom karena jaga tak kancing, jadi bisa pakai link YouTube. Dorang boleh bawa ini di YouTube, boleh di streaming, boleh di bale. Kalau habis bawa ini boleh diputar ulang kalau tidak mengerti. Jadi lebih fleksibel lah untuk anak-anak didik mau terima materi. Jadi demikian. Jadi kalau misalnya begini, nah ini kan ada, nah seperti ini. Nah, jadi DP animasi boleh taiko. Jadi demikian Bapak Ibu contoh materi kalau orang bikin materi daring, video daring lewat presentasi file PowerPoint di HP, hanya menggunakan HP.
Terima kasih sudah menyimak. Nanti penjelasan DP cara backing nanti di video berikut. Bapak Ibu guru, demikian contoh materi presentasi video untuk belajar daring yang sudah disimak tadi. Nah, cara untuk membuat video seperti ini nanti saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.